Halo Sobat Dukcapil, Dukcapil, kembali lagi dengan saya Ning Intan dan teman saya Mas Fares tentunya. dalam episode 2 Mata Surga Loka. Mau tanya Surga Loka. Oke, Mas Fares, kita melanjutkan episode lalu, episode 1. Banyak nih Mas Ian pertanyaan yang belum kejawab. Banyak banget kayaknya. Tugas banget nih. Iya. Banyak sih, banyak. Gak apa-apa sih. Iya. Kita seneng kok jawabin pertanyaan dari Betul. warga. Semoga informasinya juga bisa tersampaikan ke teman-teman. Kita langsung aja ya bacain pertanyaannya sudah dikumpulkan oleh tim. Selanjutnya, pertanyaan pertama. Kalau KTP luar Surabaya, apakah bisa melakukan aktivasi identitas kependudukan digital? Dari @yoyo_siswantoro. Bisa banget. Bisa banget guys jawabannya. Gimana Mas caranya? Jadi untuk warga yang mungkin lagi di Surabaya dan bukan KTP Surabaya, tetap bisa untuk mengurus KTP digital di Surabaya. Nah, langsung aja datang ke kelurahan atau ke Siola mungkin, jadi langsung minta nomor antrian buat aktivasi identitas kependudukan digital. Tapi ada tapinya. Pastikan lagi HP-nya untuk saat ini tuh Android. Iya, betul. Jadi percuma kalau orangnya datang jauh-jauh ini kan. Ternyata HP-nya iPhone masih belum bisa. Jadi untuk pengguna iOS mohon maaf masih belum bisa. Seperti itu. Nah, sebetulnya nih Mas ya, kita tuh juga buka stand loh. Kita tuh buka lapak loh di tempat-tempat tertentu. Kayak Sabtu Minggu lalu kita di Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Itu banyak antusias masyarakat tuh luar biasa sekali. Dan juga kita juga visit ke kantor-kantor. Contohnya Bank Jatim, Gramedia. Nah, itu. Tapi untuk jadwalnya memang mungkin kita akan infokan ya melalui sosmed kami ya jadwal kita per minggu. Kantor dan tempat hiburan sih, kampus-kampus juga kayaknya ya. Oh iya, betul. Pada saat itu kita habis ke kampus B kan ya, kampus B Unair ya. Iya, di kampus B Unair. Nah, itu juga ada tuh layanan untuk aktivasi kependudukan digital. Dan bagi teman-teman yang dalam naungan instansi atau perusahaan maupun instansi pemerintahan non pemerintahan, itu juga bisa mengajukan, pengen dong kantor saya melakukan aktivasi kependudukan digital, bisa nih bersurat aja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Nanti pasti akan kita layani dan kita hubungi. Seperti itu ya Mas ya. Jadi banyak opsi, tapi yang paling dekat memang di kelurahan. Seperti itu. Semoga menjawab ya @yoyo_siswantoro. Selanjutnya dari @dwlmrxnai. Namanya sulit banget tuh. Iya, ini nama aslinya siapa ya ini ya? Untuk penduduk luar Surabaya, apa bisa mengurus KTP hilang di Dukcapil Surabaya? Untuk warga yang luar Surabaya untuk mengurus KTP hilang yang eKTP ya. Kalau eKTP, KTP elektronik mohon maaf belum bisa. Kan untuk warga Surabaya sendiri aja masih banyak yang belum. Jadi untuk warga luar mohon maaf belum bisa. Iya, jadi kita prioritaskan yang warga Surabaya dulu. Tapi warga luar juga bisa sebenarnya. Tapi khusus untuk yang di luar Jawa Timur biasanya. Jadi kan kasihan kalau jauh-jauh di luar Jawa Timur itu kan jauh kan ya. Misal di luar pulau itu masih ada toleransi sih sebenarnya kalau dibuat KTP di kita. Tapi kalau untuk yang warga masih seputaran Jawa Timur, disarankan untuk ke kota asalnya aja. Jadi masih dekat kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau yang Jawa Tengah, Jawa Barat atau Kalimantan gitu masih boleh ya Mas masih ya? Ada toleransi. Oke, baik. Seperti itu ya. Selanjutnya. Enggak ada lagi. Nah, solusinya kan juga nggak perlu cetak KTPL juga. Bisa cetak apa tadi? Identitas kependudukan digital. Jadi bagi teman-teman yang urgent nih butuh KTP ya, apalagi di kotanya orang nih udah aktivasi identitas kependudukan digital aja atau IKD ya Mas ya. Di kelurahan mana aja bisa dong kalau gitu ya. Bisa atau ke Siola di kantor Dispenduk Capil juga bisa, kan ada mall pelayanan publik di bawah kayak gitu. Daripada kemana-mana nggak bawa KTP kan bingung ya, mending aktivasi KTP digital aja lebih aman. Selanjutnya
Dari @valentino_pandanga _14. Halo, mau sedikit bertanya. Saya nih orang luar pulau, merantau di Surabaya. Kemudian KTP saya hilang. Apakah bisa urus di Surabaya ya? Jawabannya sudah terjawab barusan ya Mbak ya. Oke, kita move in ke @nerisa_arfiana. Selamat pagi, saya ada mengajukan keabsahan akta lahir di web Klampit. Di webnya itu ya, KNG. Sudah hampir seminggu belum ada respon, status juga masih sedang proses. Mohon bantuannya, bisa diteruskan pada pihak yang bersangkutan. Saya bingung harus tanya dan follow up kemana. Apakah memang proses keabsahan butuh selama itu? Untuk proses keabsahan sendiri yang ngajukan nggak cuma 1-2 orang aja ya. Jadi banyak banget yang ngajukan. Jadi mungkin lagi dalam antrian, jadi mohon bersabar aja. Kan juga orang Surabaya itu jumlahnya berapa? 3 juta. Nah itu 3 juta penduduk. Sebagai informasi aja, permohonan kayak keabsahan akte kelahiran bisa sampai ratusan setiap harinya. Jadi ya mohon bersabar dan ditunggu aja. Mungkin juga bisa cek di, kan itu ada apa? Pasti kalau umur kan dapat e-kitir. Nah itu bisa di scan aja barcode-nya, juga nanti itu ada pengurusannya itu sampai tahap mana, biasanya dicek di situ. Terus kalau mau tanya lebih detail lagi mungkin bisa telepon ke call center ya. Call center di nomornya berapa sih? Kalau di sini kita cantumkan di sini aja nanti kontak centernya di sini ya untuk progresnya, dan juga kakaknya juga bisa terus follow up telepon ke pihak kita ya, dan juga jangan lupa di scan e-kitirnya untuk tahu prosesnya tuh udah sampai mana, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @ojo_salah_paham. Oke, ojo sampai salah paham loh Mas. Siap. Saya sudah mengurus KIA anak saya hampir 1 tahun belum jadi-jadi. Mohon bantuannya Kak. Waduh, besar. Itu ngurusnya di mana dulu? Apa ada, kalau kan pasti kalau setiap pengurusan pasti ada apa? E-kitir. Nah, tadi coba di scan dulu e-kitirnya. KIA-nya udah jadi atau belum, atau malah ditolak. Nah, kan bisa jadi kan, misalkan habis ngurus nih ya, ada persyaratan yang kurang, dapat e-kitir, tetap dapat e-kitir. Cuma biasanya itu kalau ada syarat-syarat yang kurang itu biasanya ditolak, dan pemohon nggak tahu itu ditolak apa enggak. Jadi makanya sampai nunggu setahun kok nggak jadi ya. Oh, ternyata ditolak. Jadi harus ngupload apa persyaratan ulang. Nah, itu cek tahu ditolak atau enggaknya tuh ya itu tadi lewat apa? Ada scan barcode-nya di e-kitirnya itu. Atau enggak misalnya ngurusnya di sekolah, bisa ditanyakan ke pihak sekolah juga ya, minta buktinya. Jadi setiap orang yang mengajukan administrasi kependudukan itu pasti dia tuh dapat e-kitir itu tadi. Jadi kalau misal mengurus di sekolah bisa diminta tuh e-kitirnya di mana supaya Anda bisa langsung scan untuk tahu progresnya sampai mana. Takutnya ada penolakan ya Mas. Jadi kalau 1 tahun sepertinya takutnya juga udah jadi tapi nggak diambil-ambil di kelurahan. Takutnya nggak ketahuan gitu kalau udah jadi. Ya semoga tidak ada masalah ya Mas, dan tidak ada salah paham. Ojo sampai salah paham. Ojo sampai salah paham. Jadi benar-benar ada satu lagi cara ngeceknya selain lewat scan tadi, juga bisa download aplikasi di Play Store namanya Takon Klampit. Takon Klampit. Iya, nanti itu juga aplikasi buat apa? Ngecek permohonan, setiap permohonan yang ada. Jadi kan nanti bisa kan di e-kitir itu selain ada barcode ada juga nomor pengajuan. Nanti di aplikasi Takon Klampit itu pilih aja KIA mungkin, terus nomor pengajuannya berapa. Itu biasanya diketik di situ, nanti dilacak itu bisa muncul di situ progresnya juga gimana. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya Mas ya. Oke, lanjut. Dari @aprilia13_. Selamat sore Min, mau tanya untuk anak SD yang belum dapat KIA gimana ya? Apa bisa dibantu sekolahannya untuk dapat KIA? Dari SD Kemala Bayangkari 2 Surabaya. Terima kasih. Untuk anak SD yang sekolah biasanya itu udah didaftarkan sama sekolahnya, mungkin bisa ditanyakan di sekolahnya. Atau jika mungkin ingin tahu lagi
bisa tadi download apa Takon Kelampit. Aplikasi Takon Kelampit. Nah itu nanti tinggal masukkan NIK orang tua kalau nggak salah. NIK orang tua, kalau nggak NIK anak, nanti NIK, dicoba aja. iya, NIK dicoba. orang tua atau anak nanti bisa dilacak itu. Sampai mana? Enggak sampai mana. Maksudnya Udah didaftarkan apa belum? iya, KIA ini udah ada atau tinggal ngambil atau gimana gitu. Iya, jadi mohon Bisa dicek di aplikasi tadi. Takon koordinasikan Kelampit. juga dengan pihak sekolah, Pihak sekolah ya. juga, iya. Bisa kok, bisa mengajukan lewat sekolah, sangat bisa. Kalau pengen ngajukan mandiri juga bisa, nggak Iya. perlu lewat sekolah. Jadi misal di KNG itu kan ada apa pengajuan KIA juga, jadi bisa pengajuan di sana juga, nggak harus nunggu di sekolah. KNG bisa di website ataupun di aplikasi Iya, KNG, benar. Kelampit New Generation. Seperti itu. Selanjutnya, selamat pagi, perkenalkan saya Meidita. Saya izin bertanya, untuk mendapatkan catatan pinggir pada akta kelahiran, persyaratannya apa saja ya yang harus dilengkapi? Terima kasih. Dari @meidita_ar. Oke, untuk Mbak Medita ini tanya apa? Catatan pinggir ya? Catatan Akta pinggir pada kelahiran. akta kelahiran. Biasanya catatan pinggir itu kita memang yang apa ngurus, tapi persyaratannya itu biasanya itu harus memerlukan putusan dari pengadilan negeri. Jadi mungkin ini kakaknya mau ganti mungkin nama ya kayaknya. Kebanyakan sih nama, tapi biasanya namanya itu terlalu menyimpang jauh, misal kayak Intan jadi Nirmala gitu. Nah itu menyimpang jauh. Nah biasanya kalau nggak ada dokumen yang kuat, biasanya harus pakai putusan pengadilan. Jadi nanti Mbak Medita mungkin apa daftar sidang dulu di pengadilan. Setelah dapat putusan dari pengadilan, nanti baru mengajukan catatan pinggir kelahiran di KNG nanti. Itu tuh apakah sama ketika kita di sidang lontong balap itu? Kalau lontong balap tuh biasanya langsung jadi satu. Langsung jadi satu. Jadi bisa juga daftar lontong balap. Tapi biasanya itu lontong balap tuh banyak juga yang daftar jadi agak antri sih biasanya. Oh gitu. Jadi step by stepnya nih tadi ke pengadilan. Bisa apa gimana? Pak, bisa pakai lontong balap Bisa pakai lontong balap. Lontong balap tuh bisa diakses di mana, Mas Faras? di kelurahan daftarnya. Di kelurahan. Daftar lontong balap di kelurahan sesuai domisili. Sesuai domisili. Jadi bisa daftar lontong balap, nanti kalau daftar lontong balap udah sekaligus dapat langsung, jadi habis sidang langsung dapat catatan pinggir biasanya, nggak perlu pengajuan lagi. Tapi kalau ngajukan sidang sendiri di pengadilan, baru nanti mbaknya nanti pengajuan lagi catatan pinggir di aplikasi. Oke, baik. Ya seperti itu ya Mbak. Satu pertanyaan lagi, bisa dijawab cepat aja ya Mas. @Shirley_Aileen K. Rodo angel ya. Selamat pagi, mau tanya info. Saya pemohon sidang lontong balap. Saya sudah mengajukan 1 bulan, tapi belum ada panggilan. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, status antrian dan sidang itu diadakan 1 bulan sekali atau 2 kali. Terima kasih, mohon ditanggapi. Jadi sebenarnya lontong balap itu diadakannya itu 1 bulan sekali, cuma biasanya dibagi. Jadi setahu saya sih ya, kuota untuk lontong balap itu 1 bulan itu sekitar 40 sampai 50 pemohon. 40 sampai 50 pemohon. Iya, jadi mungkin nah itu tadi kalau mau cepet biasanya kalau mau ikut lontong balap biasanya agak antri. Jadi kan kayak yang Mbak Tati Medita tadi Iya. kan kok nggak apa lama gitu. Jadi ya kalau mau cepat biasanya langsung daftar di pengadilan. Pengadilan aja. Oke. Ya seperti itu ya Mbak. Ini waktu kita tinggal sedikit Mas Faras. Sih bentar-bentar tadi apa cara mengecek permohonan? Iya, cara mengecek permohonan. Kalau ngecek itu langsung ke kelurahannya aja. Oh, langsung ke kelurahan aja Mbak. Karena biasanya daftarnya juga lewat Iya, kelurahan. daftarnya kan ya. juga di kelurahan. Iya, Jadi langsung ceknya bisa tanyakan follow up ke pihak kelurahan. pihak kelurahan. Seperti itu. Oke, waktu sudah habis. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan
Iya, kepleset-kepleset Iya. gitu ya. Semoga menjawab dan semoga bermanfaat dan semoga juga dimudahkan untuk mengurus administrasi Amin. kependudukannya. Amin. Jangan kapok-kapok untuk bertanya, hubungi di sosmed kami dan sampai jumpa. Sampai jumpa.